Selamat datang di video ini. Ketika kamu ada di video ini, berarti kamu punya suatu keingintahuan, suatu kebingungan, suatu kebutuhan untuk kamu pengen belajar dari kitab Yunus. Di dalam video ini kita bersama akan melakukan Bible study, kitab Yunus dari pasal pertama sampai pasal keempat. Kitab yang menceritakan kisah yang sederhana ya, yaitu tentang Yunus. Dan bagaimana dia mendapatkan panggilan Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan, dan akhirnya dia melakukan bagiannya, yaitu sesuai yang Tuhan perintahkan. Dan endingnya kita nanti akan lihat bersama, apa ya yang terjadi di endingnya gitu kan. Apa ya yang terjadi di akhir dari kisah dalam kitab Yunus ini. Kita langsung mulai aja. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, yang menarik adalah kalau kita perhatikan di sini di ayat yang pertama tertulis datanglah firman Tuhan, gitu ya. Firman Tuhan adalah perkataannya Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan, berarti ia melakukan firman Tuhan. Apalagi Yunus, seorang hamba Tuhan, seorang nabi atau perantara gitu ya, yang punya tugas untuk melakukan perintah Tuhan dan menjadi saluran perkataan Tuhan kepada orang-orang yang memang Tuhan suruh gitu ya. Nah, Yunus ini kalau kita mau cari tahu, Yunus bin Amittai itu memang sudah dikonfirmasi keberadaannya dalam 2 Raja-Raja ayat 14, 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Jadi Yunus itu diberikan sedikit informasi bahwa dia hidup pada masa pemerintahan Yerobeam kedua dari Israel. Nah, jadi kisah ini menceritakan atau kisah ini dimulai dari Tuhan yang berbicara secara personal kepada Yunus bin Amittai. Nah, kita lihat lagi, Tuhan berfirmannya apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, sebuah kota yang besar, berserulah kepada mereka, karena kejahatan kota Niniwe telah sampai kepada Tuhan. Itu ya, perintah Tuhan, itu perkataan Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi kota Niniwe ini adalah sebuah daerah di bawah pemerintahan Asyur. Tahu ya bangsa Asyur? Nah, kota Niniwe ini adalah kota yang menjadi salah satu musuh utama Israel. Nah, dari mana kita tahu bahwa kota Niniwe adalah salah satu musuh utama Israel? Hmm, kalau ada teman-teman yang tahu, boleh tulis di kolom komentar supaya kita lebih aktif ya. Nah, tetapi di ayat yang ketiga, ketika Tuhan baru aja bicara, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi, karena Yunus mau pergi ke Tarsis gitu ya,
dengan tujuan untuk melarikan diri, dia awalnya pergi ke Yafo dulu, di sana dia dapat kapal, lalu nanti kapal itu yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus punya uang untuk bisa membayar biaya perjalanan dan Yunus juga bisa naik kapal itu sampai akhirnya, on the way gitu ya dalam perjalanan ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini tulisan jauh dari hadapan Tuhan itu udah diulang 2 kali. Nah, terus ketika saya baca ini, saya berpikir, kenapa Yunus melarikan diri ya? Kenapa firman Tuhan yang datang kepada seorang nabi Tuhan, tapi justru nabi Tuhan itu melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan? Kenapa? Ada apa gitu ya? Yang kedua adalah mengapa Yunus bisa berpikir bahwa dia bisa melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ini menarik karena saya berpikir ketika saya baca, apakah iya Yunus bisa lari dari hadapan Tuhan? Apakah Yunus lupa siapa Tuhannya? Kan gitu ya. Sehingga berusaha untuk melarikan diri, berusaha untuk tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Apakah Yunus bisa? Nah, yang ketiga, saya perhatikan dari perencanaan Yunus untuk pergi ke Tarsis gitu ya. Dari dia datang ke Yafo, lalu dia bisa dapat kapal, dia bisa bayar kapal, dan dia bisa masuk kapal gitu ya. Saya cukup merasa tergelitik ya dengan ayat yang ketiga. Kenapa? Karena seorang nabi Tuhan kok sepertinya punya kesempatan untuk kabur dari Tuhan gitu ya. Kok bisa sih seorang hamba Tuhan punya rencana untuk tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan sepertinya dikasih kesempatan gitu. Karena kalau kita coba ingat-ingat ya, peristiwa yang kita alami atau enggak peristiwa yang mungkin orang lain alami tapi kita pernah dengar, ada banyak orang yang berusaha untuk kabur dari Tuhan, tapi keadaan nggak mendukung. Contohnya, misalnya dia mau kabur gitu ya dari panggilan Tuhan, tapi dia nggak ada uang, jadi nggak bisa kabur. Yang kedua, dia mau kabur tapi nggak ada seorang pun yang menolong usaha dia mau kabur atau dia mau memberontak itu dan masih banyak lagi deh pokoknya contohnya. Tapi kenapa Yunus kelihatannya mendapat kesempatan yang baik untuk kabur? Nah, kita berpikir lagi ya, iya ya, kenapa ya? Kok Tuhan seperti mengizinkan Yunus untuk kabur dari perintahnya, dari tugas yang Tuhan kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke ayat yang keempat, jadi kalau dilihat dari ayat yang kedua itu dikatakan Yunus ini kan dapat tugas gitu ya, nggak hanya dia pergi ke kota Niniwe, tapi dia harus berseru kepada mereka. Nah, berseru ini kalau dalam bahasa aslinya, saya coba lihat dari beberapa versi terjemahan bahasa Inggris, ya jadi sebenarnya nggak apa-apa banget untuk kita tuh melihat dari beberapa terjemahan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asli, atau beberapa terjemahan lain dari bahasa Indonesia, tujuannya adalah justru setiap kali kita baca, kita ngerasa semakin diperlengkapi gitu loh, bukan digoyahkan ya, tapi justru semakin diperlengkapi gitu. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia memang disebut sebagai berseru, tetapi kalau misalnya dari versi terjemahan bahasa Inggris, jadi dari ESV itu cry against it.
atau versi ESV adalah call out against it. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang mengancamnya, atau dari, eee, versi NET itu adalah announce judgment against, atau dari versi YLT adalah proclaim against it. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi berseru ini adalah sebuah kata umum gitu ya, yang dilakukan oleh seorang nabi Tuhan. Nah, jadi tindakannya apa sih? Tindakan itu adalah mewartakan, atau seorang nabi itu kan punya tugas sebagai pemberitahu publik. Ya, di mana tadi saya bilang bahwa ya namanya juga nabi, berarti dia kan menjadi penyambung lidah Allah kepada jemaat atau kepada suatu bangsa gitu. Nah, jadi tujuannya berseru itu adalah untuk menyatakan suatu kebenaran, menyatakan suatu penghakiman Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa atau orang-orang tersebut. Itulah bagian atau tugas dari seorang nabi. Nah, tapi tapi pernah nggak kepikir kalau Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu? Dia udah tahu bahkan apa yang terjadi dalam diri Yunus gitu ya. Kenapa Tuhan harus berfirman dahulu kepada Yunus untuk Yunus melakukan bagiannya? Kan Tuhan bisa untuk langsung memberikan peringatan kepada bangsa Niniwe. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang tahu semuanya, dia Tuhan yang maha adil, maha benar ya kan, penuh dengan kasih. Kenapa dia nggak langsung melakukan itu kepada bangsa Niniwe? Kenapa harus menggunakan Yunus? Kan lebih gampang ketika Tuhan langsung turun tangan nih. Tapi kenapa Tuhan harus melibatkan Yunus? Kita akan temukan jawabannya setelah kita selesai membaca 4 pasal dari kitab Yunus ini. Selanjutnya ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini jelas ya, tertulis bahwa Tuhan yang menurunkan angin ribut ke laut. Yang dimana di laut tersebut ada kapalnya Yunus. Jadi ini benar-benar jelas tertulis bahwa Tuhanlah yang membuat badai besar terjadi di area kapal Yunus. Sampai dibilang kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Eh, kok Tuhan kayaknya jahat banget ya? Kok Tuhan kayaknya begitu terburu-buru untuk ingin membinasakan Yunus? Nah, pertanyaannya adalah, apakah angin ribut yang Tuhan sebabkan, badai besar yang Tuhan sendiri sebabkan terjadi, bertujuan untuk membinasakan Yunus? Tahan dulu ya asumsinya. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur nyenyak. Coba perhatiin ya, ada dua kejadian yang sangat kontras di ayat ini. Jadi awak kapal takut, orang-orang yang biasa hidup dalam kapal gitu, yang biasa melihat fenomena laut, mereka aja dicatat apa? Takut. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak masing-masing kepada Allahnya. Dan mereka berusaha melakukan pembuangan segala muatan kapal untuk kapal itu bisa jadi lebih ringan dan setidaknya tidak tenggelam deh, tetap terombang-ambing gitu ya. Lalu apa yang kontras? Yang kontras adalah Yunus. Apa yang Yunus lakukan? Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Yunus justru tidur dengan nyenyak. Ini kapal yang lagi mengalami badai besar. Angin ribut
lagi terjadi di daerah laut itu. Sehingga nggak mungkin hanya bagian dari kapal yang di atas yang merasakan gitu ya. Yang di bawah pasti turut merasakan. Di ruang kapal yang paling bawah pun pasti ikut merasakan ya kan. Tapi kenapa Yunus bisa tidur? Kan menarik ya. Kenapa Yunus bisa tidur? Ayat yang keenam, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Jadi Yunus turun, oh sorry, maksudnya nahkoda turun ke ruang kapal bagian bawah dan berkata kepada Yunus, "Yunus, masa sih kamu tidur? Gimana kamu bisa tidur?" Gitu. Lagi keadaan kayak gini, badai besar, kita semuanya lagi panik, gimana kamu bisa tidur? Gitu. Lalu nahkoda bilang apa? "Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Perhatikan ya, bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu tidak akan mengindahkan kita. Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Hmm, kenapa saya ulang kalimat ini? Karena kita kan baru baca dari ayat yang pertama gitu ya. Kita tahu apa yang terjadi antara Yunus dengan Allah. Kita tahu apa yang sedang Yunus rencanakan, apa yang sedang Yunus lakukan, sehingga dia beli tiket kapal menuju Tarsis. Saya mau katakan bahwa Tuhan bisa bicara melalui apa saja dan siapa saja. Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa menyampaikan kebenaran melalui apa saja dan siapa saja. Tetapi, saya pakai kata tetapi ya. Tetapi hanya orang yang peka lah yang mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara. Saya ulang ya. Tuhan bisa berbicara melalui apa saja dan siapa saja. Tetapi hanya orang yang peka terhadap Tuhan yang tahu bahwa Tuhan sedang berbicara. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya percaya Tuhan bisa bicara melalui badai yang besar. Tetapi Tuhan juga bisa bicara melalui orang lain, seperti nakoda ini. Apa sih yang saya lagi bicarakan? Bagi kebanyakan orang, ketika mereka baca ayat yang ke-6 ini, mungkin mereka akan menganggap lalu, oh ini kan cuma perkataan nakoda ya, biasalah, wajarlah, gitu ya. Tapi bagi saya ketika saya berulang-ulang kali baca kalimat ini, bagi saya perkataan nakoda ini adalah perkataan yang nggak biasa. Perkataan yang begitu istimewa. Kenapa? Karena gini, di tengah proses kaburnya Yunus, di tengah proses usahanya Yunus untuk lari jauh daripada Tuhan. Nah, kode ini justru bilang apa ke Yunus? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Dalam arti, nahkoda kapal sedang bilang pada Yunus untuk, minta tolong sama Allah kamu. Siapa tahu Allah kamu akan bisa menyelamatkan kita. Sedangkan Yunus saja lagi kabur ya dari Tuhan. Dan
ketika saya memposisikan diri saya ke dalam diri Yunus saat dia lagi kabur, saya berpikir, "Apa iya seorang yang kabur dari Tuhan, dia akan berdoa kepada Tuhan? Lagi kabur loh dari Tuhan, tapi apakah ia akan mencoba untuk berdoa sama Tuhan?" Memang dalam ayat ini nggak terlihat sama sekali ya bagaimana respon Yunus terhadap perkataan nahkoda. Kayak ngambang gitu aja, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi para awak kapal, orang-orang yang ada dalam kapal dan ya semuanya lah ya, mereka akhirnya berinisiatif untuk melakukan buang undi. Nah, buang undi ini apa sih? Gitu kan. Nah, buang undi ini yang jelas mereka melakukan ini dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab malapetaka ini. Jadi, selalu ada kecenderungan bagi manusia ketika mereka ditimpa oleh musibah atau malapetaka, mereka akan bertanya, "Siapa yang bersalah sehingga malapetaka ini terjadi menimpa kami?" Itu memang udah natur dari manusia, itu memang udah kecenderungan dari manusia ketika dia mengalami hal yang buruk, dia akan bertanya, siapa dan apa penyebab dari hal yang buruk ini, gitu. Nah, ketika saya baca ini, saya tertarik dengan perkataan buang undi. Ya, buang undi ini apa gitu kan. Maksudnya undi ini apa, kan kalau buang kita udah tahu, tapi undi ini apa gitu kan. Dan berapa lama proses buang undi ini terjadi gitu kan. Jadi saya coba, melihat dari budayanya gitu ya. Jadi kalau membuang undi ini, itu adalah sebuah tindakan yang lumrah atau tindakan yang umum terjadi ketika masa Timur Dekat kuno. Jadi itu zaman dahulu banget ya, udah ada kebiasaan untuk membuang undi. Nah, buang undi ini apa sih tujuannya? Maksudnya adalah sebuah usaha, sebuah cara untuk akhirnya mengizinkan Allah menyatakan keputusannya kepada orang-orang. Jadi buang undi tuh mungkin seperti dadu ya, kalau zaman sekarang, yang lebih familiar gitu secara umum dadu. Jadi kalau dadu kan kita ada 2 dadu biasanya pakainya ya, itu jarang pakai 1 biasanya pakai 2 dadu biar lebih, banyak tuh, apanya, setiap, kesempatan gitu ya, maksudnya setiap, eee, kesempatan yang muncul gitu ya, daripada cuma 1 dadu, kita pakai 2 dadu kan. Nah, jadi intinya kayak, ya gitu, dikocok dulu, lalu dilempar, nanti keluar tuh tandanya, gitu. Nah, buang undi tuh yang saya pernah pelajari itu emang biasanya ada 2 gitu ya, ada 2 alat dan dilemparkan, nah nanti kelihatan hasilnya itulah yang mereka percaya sebagai, keputusan daripada Tuhan. Nah, jadi itulah yang namanya buang undi. Zaman sekarang aku juga kurang tahu ya, apakah masih banyak orang yang masih pakai kebiasaan membuang undi ini, tapi, yang jelas mereka benar-benar pengen tahulah, apa yang jadi keputusannya Allah. Nah, jadi ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam keadaan genting ya, dalam keadaan penting. Untuk akhirnya mereka tahu nih siapa sih yang jadi penyebab malapetaka ini. Nah, ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya,
Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang, apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau. Nah, jadi kita tahu bahwa hasilnya adalah Yunus dari buang undi itu, lalu mereka bertanya gitu ya, "Ya udah deh kamu ceritain deh kamu tuh siapa? Kamu dari mana? Mau ke mana? Kamu pekerjaannya apa?" Dan ayat yang ke-9 adalah jawaban Yunus. Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Saya berhenti di ayat yang ke-9 dulu nih. Jadi Yunus menjawab pertanyaan orang-orang itu. Yunus jawabnya apa? Yunus adalah seorang Ibrani. Pekerjaannya apa? Yunus takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bagi saya ini jawaban yang sederhana, yang nggak ada kata-kata yang berlebihan. Ini kata-kata yang biasa aja ya kan. Wajar lah gitu ya untuk Yunus menjelaskan dirinya karena memang dirinya nabi, memang dirinya dari, orang Ibrani gitu kan. Dan kita lihat nggak ada yang aneh gitu ya. Tapi coba bayangkan, dalam situasi yang sangat genting antara hidup dan mati, semua orang dalam kapal itu sedang mencari pertolongan. Mereka sedang mencari jawaban dari penyebab malapetaka ini. Dan Yunus mengatakan asal daerahnya, pekerjaannya, dan memperkenalkan Tuhan. Poin yang pertama yang saya perhatikan adalah inilah kesempatan untuk memperkenalkan ras orang Ibrani kepada orang-orang di kapal tersebut. Karena memang kita nggak tahu ya, orang-orang dari banyak tempat mungkin berkumpul dalam kapal itu. Kita nggak tahu para awak kapal juga berasal dari negeri apa gitu kan. Tapi ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan ras orang Ibrani. Emang kenapa ras orang Ibrani? Oke, yang kedua, Yunus memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang takut akan Tuhan. Menunjukkan bahwa Yunus adalah orang yang saleh. Dari 2 poin ini nggak ada yang salah ya, nggak ada. Yang ketiga, Yunus lagi memperkenalkan siapa Tuhannya. Allah yang punya langit, Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Di poin yang ketiga ini, bayangkan kita lagi berada di dalam badai yang sangat besar. Dan kita mendengar seseorang memperkenalkan dirinya punya Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang kamu akan rasakan? Apa yang kamu sedang saksikan? Ini adalah sebuah jawaban atas situasi mereka. Kenapa? Karena mereka lagi mengalami badai besar di laut. Mereka lagi berada dalam situasi yang genting antara hidup dan mati. Tetapi ada satu orang bilang bahwa dia punya Tuhan yang menjadikan lautan dan daratan, yang pastinya Tuhan itu bisa menguasai lautan yang dimana mereka lagi hampir mati. Jadi saya pikir, wah, ini kesempatan yang bagus banget untuk akhirnya orang-orang yang dengar bisa punya harapan. Wah, ini ternyata Tuhannya Yunus nggak kaleng-kaleng gitu ya. Iya, dan apa yang menjadi respon mereka? Ayat yang ke-10.
Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Karena mereka lihat dari perkataan Yunus nggak ada yang salah, ya kan? Seorang Ibrani yang nggak salah, orang yang takut akan Tuhan yang nggak salah, punya Tuhan yang menjadikan lautan daratan nggak ada yang salah. Tapi kenapa mereka ditimpa badai yang besar? Berarti mereka tahu apa yang telah Yunus salah perbuat di hadapan Tuhan. Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Akhirnya Yunus bilang, "Ya, aku lagi kabur." Hmm, berhenti dulu ya di ayat ini. Karena saya membayangkan orang-orang yang berada dalam kapal itu bersama dengan Yunus. Ketika mereka melihat siapa sih Tuhannya Yunus, Allahnya Yunus, mereka menjadi sangat takut. Dan mereka tahu gitu ya, Tuhan yang menjadikan lautan dan daratan, Tuhan yang Yunus kasihi, kok bisa mengizinkan badai besar ini? Dan akhirnya mereka tahu bahwa Yunus dalam usaha kabur jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11, bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Jadi akhirnya mereka bertanya ya kepada Yunus, "Apa yang harus kita lakukan supaya laut ini reda?" Ini tuh sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa mereka yakin Tuhannya Yunus Tuhan yang berkuasa atas langit, atas lautan, atas daratan. Dan seperti ada sebuah pesan gitu ya yang tersirat tapi tidak tersurat adalah mereka tahu bahwa ada yang harus mereka lakukan terhadap Yunus gitu. Kenapa? Coba ayat yang 12. Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Ayat yang ke-12 ini, bagi saya ketika saya baca, ini adalah sebuah wujud kesadaran diri Yunus. Yunus tahu bahwa dia kabur dari Tuhan, Yunus tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas lautan, daratan, dan langit, dan badai besar ini juga terjadi atas seizinnya Tuhan gitu ya. Dan akhirnya Yunus bilang, "Ya udah, buang aja aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Maksudnya adalah Yunus tahu Tuhan tuh cuma pengen Yunus doang gitu loh. Yunus tahu bahwa badai besar itu adalah hal yang ditimbulkan dari kesalahannya Yunus gitu. Tetapi kenapa Yunus yakin bahwa jalan keluarnya adalah terjun ke laut ya? Kenapa Yunus yakin setelah terjun ke laut maka lautnya akan menjadi reda? Ya tadi, karena Yunus tahu bahwa dia adalah penyebab dari badai besar di daerah kapal tersebut. Tapi apa sih yang jadi respon dari orang-orang yang di kapal tersebut? Ayat yang 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi ketika mereka mendengar Yunus kasih saran untuk, "Ya udah lemparin aja aku ke dalam laut."
Mereka sebagai manusia ya mereka nggak langsung melakukannya ya gitu, mereka juga nggak rela, tapi mereka berusaha dengan cara yang lain gitu ya. Mereka masih berusaha untuk mendayung, sehingga setidaknya kapal itu masih lebih deket deh sama daratan. Tapi mereka nggak sanggup. Ketika mereka mencoba mendayung ke arah darat, justru laut semakin bergelora. Jadi akhirnya ya nggak ada solusi lain, selain mencampakkan Yunus ke dalam laut. Nah, ketika mereka udah mencampakkan atau membuang Yunus ke dalam laut, mereka berseru loh kepada Tuhan. Beda ya, yang sebelumnya mereka berseru kepada Allahnya masing-masing untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi sekarang mereka berseru kepada Tuhan, Tuhannya Yunus yang punya langit, yang menciptakan lautan dan daratan. Untuk apa? Untuk mereka tidak dibinasakan karena melakukan hal itu, yaitu membuang Yunus ke dalam laut. Mereka nggak mau darahnya Yunus itu ditimpakan kepada mereka. Nah, jadi dari ayat yang ke-14 ini, perkataan yang sederhana ini, yang kita lihat apa sih? Tadinya mereka berseru kepada Tuhan mereka masing-masing, sekarang mereka hanya berseru kepada Tuhannya Yunus. Apa sih, peristiwa apa sih yang sedang terjadi? Bahwa akhirnya kita lihat ada superioritas Tuhannya Yunus dibandingkan Tuhan yang mereka masing-masing. Karena akhirnya mereka hanya berseru kepada Tuhannya Yunus. Sehingga kita lihat, wow, Tuhan dahsyat banget ya. Dari peristiwa antara hidup dan mati, orang-orang ini akhirnya bisa mengenal Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan. Jadi bagi saya ini keren sih. Keren karena akhirnya orang-orang ini berseru kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-16, setelah mereka membuang Yunus ke dalam laut, itu kan tertulis di ayat 15 dibilang laut berhenti mengamuk. Bener-bener seinstan itu, secepat itu, laut yang tadinya mengalami angin ribut, badai yang besar, tiba-tiba ketika Yunus dibuang, laut tuh langsung berhenti mengamuk. Jadi, apa yang kita lihat, wah bener ya, nih emang Yunus nih. Memang Yunus yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan gitu. Ayat yang ke-16, orang-orang itu menjadi sangat takut, maksudnya orang-orang dalam kapal, menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Jadi orang-orang yang tadinya menyembah Baal, ya kan, karena kan mereka nggak menyembah Tuhan, Tuhannya Yunus ya. Mereka yang tadinya menyembah para Baal, mereka akhirnya memiliki takut akan Tuhan. Dan bagi saya ketika saya membaca peristiwa ini, ternyata usaha kaburnya Yunus jauh dari hadapan Tuhan, telah membuat orang-orang dalam kapal ini punya kesempatan menyaksikan perbuatan Tuhan lewat badai besar. Nggak hanya menyaksikan perbuatan Tuhan, tapi menyaksikan apa? Pertolongan Tuhan melalui peristiwa laut berhenti mengamuk setelah Yunus dibuang. Keren banget ya. Kaburnya seorang nabi Tuhan justru menjadi kesempatan
bagi orang-orang dalam kapal itu untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Wow, ini keren banget. Keren banget ya. Karena banyak orang, mereka melihat gitu ya perbuatan Tuhan, tapi mereka tidak punya takut akan Tuhan gitu loh. Mereka menganggap, "Ya itu normal lah, oh itu kebaikan, oh ya udahlah." Ngerti ya? Tapi ketika saya baca hal ini, peristiwa ini, orang-orang dalam kapal itu jadi takut akan Tuhan, bahkan dibilang sangat takut kepada Tuhan. Karena tidak semua orang yang menyaksikan perbuatan Tuhan akan punya rasa takut akan Tuhan. Aduh, keren banget. Dan mereka nggak hanya sangat takut kepada Tuhan, mereka juga mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar. Ya, memang tidak tertulis apakah mereka menjadi orang percaya. Tetapi bagi saya, untuk mereka bisa menindaklanjuti rasa takut mereka kepada Tuhan, itu udah keren juga loh. Mereka mempersembahkan korban sembelihan, mereka mengikrarkan nazar. Ini kan sebenarnya adalah perbuatan yang menunjukkan ungkapan mereka takut akan Tuhan gitu kan. Dan kita lihat akhirnya Tuhan dimuliakan, walaupun dari peristiwa kaburnya Yunus. Lalu ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Perhatikan tuh ya, kata oh enggak, kalimat atas penentuan Tuhan. Jadi di dalam laut yang begitu besar, luas, yang begitu dalam, Tuhan itu tetap berkuasa loh. Tuhan itu tetap berkuasa. Kenapa? Karena tertulis atas penentuan Tuhan, bukan ditulis maka tiba-tiba datanglah, enggak, atas penentuan Tuhan. Jadi ikan besar yang menelan Yunus itu juga terjadi atas penentuan Tuhan. Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya, itu juga atas penentuan Tuhan. Bisa bayangin nggak, berada dalam perut ikan, sebau apa, sedingin apa, segelap apa, tapi itu yang Yunus alami. Dan kita lihat Tuhan itu Tuhan yang sangat detail ya, di dalam laut yang luas. Dipilihlah ikan yang besar bisa menelan Yunus, tetapi tidak menggigit atau melukai Yunus. Nah, itulah yang kita bisa lihat dan renungkan ayat demi ayat dari kitab Yunus pasal yang pertama. Dan ada beberapa pertanyaan ya yang saya biasa ajukan, yaitu saya biasanya langsung mempertanyakan apa yang kita baru ketahui ya dari kitab Yunus pasal yang pertama ini tentang Allah. Ada nggak, kebenaran-kebenaran yang baru kita temukan tentang Allah? Oke, yang pertama, kita lihat bahwa Tuhan berbicara secara personal kepada Yunus bin Amitai. Nah, dikatakan firman Tuhan gitu ya, firman Tuhan datang kepada Yunus. Jadi, firman Tuhan itu kalau kita baca dalam Alkitab itu kan ada banyak banget maknanya ya, kadang-kadang kita jadi bingung, ini maksudnya firman Tuhan apa gitu. Karena dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru juga firman Tuhan itu beda-beda kan maknanya.
Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab itu punya beberapa makna. Nah, saya coba jelaskan sedikit. Firman Tuhan itu bisa juga dalam bentuk manusia yaitu Yesus Kristus. Oke, kita banyak baca tuh dari kitab Yohanes lah ya. Itu banyak menceritakan firman Tuhan dalam bentuk manusia yaitu Yesus Kristus, kitab Injil, nah itu. Yang kedua, firman Tuhan dalam bentuk perkataan Allah. Jadi seperti contoh dalam Yunus pasal 1 ayat 1, yaitu titah, perintah, pesan khusus. Nah, itu bisa jadi bentuk perkataannya Allah. Yang ketiga, perkataan Allah yang diucapkan mulut manusia. Jadi, seorang nabi atau perantara dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, itulah yang kita bisa tahu bahwa itu juga jadi firman Allah. Nah, tapi apakah yakin kalau seorang manusia mengatakan firman Allah, berarti itu tetaplah firman Allah gitu kan? Nggak takut tambah itu dikurangin? Ya seorang nabi juga punya takut dan gentar gitu ya akan Tuhan ya, dia punya integritas juga gitu untuk menyampaikan tidak melebihi atau tidak mengurangi firman Tuhan. Nah yang keempat, firman Allah dalam bentuk tulisan yang kita tahu adalah Alkitab. Nah itu ya, jadi ketika baca firman Tuhan kita jadi tahu, oh ternyata firman Tuhan dalam Alkitab tuh ada beberapa makna. Selanjutnya Tuhannya Yunus adalah Tuhan yang punya langit, yang menciptakan laut dan daratan. Yang ketiga, kita lihat bahwa peristiwa badai besar ini adalah sebuah peristiwa perkenalannya Allah orang Ibrani kepada orang-orang non-Ibrani. Sehingga mereka mengalami takut akan Tuhan, mereka mempersembahkan korban dan akhirnya bernazar. Tapi justru beda banget ya sama sikap Yunus yang dalam satu pasal ini nggak dituliskan loh Yunus itu minta ampun atau bertobat dari melarikan diri. Tapi kita lihat nanti di pasal-pasal sebelumnya ya, apakah ada. Nah, yang kedua adalah ada nggak hal yang kita baru ketahui tentang manusia? Ada nggak kebenaran-kebenaran baru yang kita ketahui dari manusia, gitu ya, tentang diri manusia dari pasal yang pertama ini? Yang pertama kita lihat dalam keadaan terdesak, manusia takut mati dan berusaha untuk mencari Allah yang bisa menyelamatkannya. Masih sama kan sama kita? Dalam keadaan yang sangat terhimpit, terdesak antara hidup dan mati, kita menghadapi rasanya rasa takut mati gitu ya, dan kita berusaha mencari Allah yang bisa menyelamatkan kita. Siapapun itu deh pokoknya yang bisa menyelamatkan kita cari dia. Yang kedua yang kita lihat, ternyata perasaan takut akan Tuhan itu membuahkan tindakan untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Nah, itu yang kita ketahui tentang Allah dan tentang manusia. Nah, ada beberapa pertanyaan aplikasi nih yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bagaimana dengan kita saat mendengar perintah atau teguran Tuhan? Contohnya ketika kita baca firman Tuhan tentang menghormati orang tua, tentang mengampuni sesama, tentang meninggalkan dosa. Apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita memilih kabur seperti Yunus? Apakah kita berusaha pergi jauh dari hadapan Tuhan?
Saya nggak akan pernah melarang orang untuk dengan mengucapkan seperti ini, "Eh, jangan kabur dari Tuhan." Saya nggak akan pernah bicara seperti itu. Karena justru biasanya kalau orang dengar seperti itu, dia akan punya kecenderungan untuk melakukan hal yang lebih brutal lagi. Tapi saya hanya akan berkata, "Emang bisa kabur dari Tuhan? Tuhan yang punya langit loh, Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan, Tuhan yang kenal kita masing-masing pribadi. Dia tahu isi hati kita, dia tahu isi pikiran kita." Terus sebabnya saya tanya, "Emang bisa kabur dari Tuhan?" Nah, Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian bisa jawab sendiri ya, apakah kita bisa kabur dari Tuhan? Yang kedua, perbuatan Tuhan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Para awak kapal, semua orang yang dalam kapal ketika menyaksikan badai besar dan tiba-tiba laut jadi reda gitu ya, setelah membuang Yunus, mereka takjub dan memuliakan Tuhan. Padahal mereka bukan orang Israel loh, mereka bukan orang-orang Ibrani, mereka orang-orang non-Ibrani. Tetapi ketika mereka mengalami Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Karena tidak semua orang yang menyaksikan perbuatan Tuhan akan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saya akan bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita memuliakan Tuhan setelah mendapat pertolongan Tuhan? Atau kita suka menunggu dulu nih, kalau pertolongan Tuhan besar dan spesifik, ya udah baru kita memuliakan Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan kecil-kecil, kayaknya itu mah cuma kebetulan aja ya, biasa ajalah. Hmm, apakah kita akan memuliakan Tuhan ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan? Yang ketiga, kedaulatan Tuhan sungguh ditunjukkan dalam Yunus pasal yang pertama. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena awalnya di darat ya, terus pindah punya latar tempat di laut. Tapi di laut tetap aja ketemu Tuhan. Bahkan ayat yang ke-17, sampai berada dalam perut ikan besar juga, itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi saudara, kedaulatan Tuhan itu sungguh nyata. Mau di atas gunung, mau di dalam lembah, mau di daratan, mau di lautan, mau di dalam tempat yang orang nggak akan pernah temukan, kedaulatan Tuhan itu nyata. Itu sebabnya nggak usah takut, nggak usah cemas, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas dunia ini. Kenapa kita harus takut? Sedang kita punya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Dan yang terakhir, peristiwa badai besar yang terjadi di hadapan kita, melembutkan hati kita atau justru mengeraskan hati kita. Ini menarik ya, saya ulang lagi. Badai besar yang terjadi di hadapan kita akan melembutkan hati kita atau justru mengeraskan hati kita. Saudara bisa jawab masing-masing ya dalam hati. Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jujurlah apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau memang masih Tuhan, aku masih suka keras kepala, aku masih suka kabur dari Tuhan, aku masih suka mengukur kalau aku ditolong Tuhan secara ajaib ya aku baru bersyukur, kalau misalnya aku nggak ditolong Tuhan ya aku nggak mau cari Tuhan. Apakah kita mau seperti itu gitu? Atau kita mau justru menghargai Tuhan dari setiap perbuatan Tuhan besar atau kecil, semuanya baik, semuanya ajaib. Itu aja teman-teman semuanya, Bible study atau pendalaman Alkitab yang sederhana
dari kitab Yunus pasal yang pertama. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman mendapatkan hal baru yang saya belum katakan dari tadi, saudara bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berbagi insight gitu ya. Kita bisa berbagi, kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Dan kita ada untuk saling melengkapi gitu ya, kita ada untuk saling belajar. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan ketika membaca kitab Yunus pasal yang pertama, bisa juga tuh tulis di kolom komentar. Supaya akhirnya kita bisa cari tahu sama-sama, kita bisa renungkan sama-sama, dan siapa tahu kita bisa dapat hal yang baru lebih lagi. Kita semakin diperkaya lebih lagi dalam firman Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Bible study pasal yang pertama dalam kitab Yunus sudah selesai, tapi hamba percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang punya langit, Tuhan yang menciptakan lautan dan daratan. Dan kami rindu Tuhan untuk kami bisa mengalami kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa ketika mendengarkan perintah Tuhan, kami bisa melakukannya dengan hati yang taat, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, karena kami tahu bahwa perintah Tuhan itu baik. Tuhan ajar kami bahwa setiap kali kami melihat perbuatan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Apapun itu Tuhan, perbuatan Tuhan yang kecil ataupun yang besar, kami tetap memuliakan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, yang ada bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu ada dimanapun kami berada. Kami percaya kedaulatan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terutama kami percaya bahwa Tuhan ada tinggal dalam hati kami. Tuhan ada tinggal bersama dengan kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami maju, yang membuat kami bisa bertahan dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami berasal daripada-Mu. Dan Tuhan lembutkanlah hati kami. Lembutkanlah hati kami. Setiap kali kami membaca firman Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan kebenaran dan hidup kami penuh dengan kebenaran. Kami bisa lihat bahwa dari hidup kami ada buah kebenaran yang Tuhan karyakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap saudara-saudara yang ada, yang setia mulai dari awal sampai akhir Bible study ini Tuhan ada untuk berkarya juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.